Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Di pertemuan pertama kali ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari tentang pengenalan materi dulu ya. Jadi di video kali ini berisi tentang materi apa saja yang akan kalian pelajari dalam semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sebelum ke pengenalan materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini khususnya untuk kelas 7. Untuk kelas 8 dan 9 pastinya sudah mengenal saya. Nah, ini bisa dicermati foto saya. Kalian pasti sudah pernah, kalian bisa memanggil saya Miss Yuni ya, anak-anak kelas 7. Nah, Miss Yuni di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, 8 dan 9. Ya, singkat saja. Yang selanjutnya adalah ini hal-hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan PDR khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menyiapkan ballpoint dan buku tulis untuk mencatat materi. Jadi saya kepingin kalian ketika melihat video materi pembelajaran, kalian harus mencatat materi-materi itu ke buku tulis khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan hanya dilihat saja, kalau dilihat pasti hilang. Sekarang tidak ingat, apalagi besok pasti hilang ya. Kalau misalkan kalian mencatat materinya, dipastikan kalian kalau misalkan lupa, kalian bisa melihat lagi review kalian atau catatan kalian. Itu wajib, ballpoint dan buku tulis ini wajib harus kalian siapkan sebelum BDR alias belajar dari rumah. Yang kedua adalah memastikan koneksi internet. Pastikan koneksi internet kalian jos ya. Malamnya di malam sebelum pelajaran dimulai, itu sebelum besoknya, itu kalian harus cek dulu kuota kalian tinggal berapa. Jadi pas waktu tengah-tengah pelajaran itu tiba-tiba paketan kalian habis ya. Jadi pastikan sebelum melakukan BDR kalian harus cek seberapa kuota kalian. Yang ketiga adalah mempersiapkan ruang yang nyaman. Jadi carilah ruang yang nyaman menurut kalian untuk kalian belajar dari rumah. Biasanya tiap orang itu beda-beda, terserah kalian. Pokoknya ruang yang nyaman itu menentukan seberapa banyak materi yang akan bisa masuk ke kalian gitu ya. Itu dia hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nomor 1, 2, 3 ada 3 hal. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian di sini untuk bahasa Indonesia yang diambil dari penilaian tugas harian, PTS, PAS, dan PAT. Kalau penilaian tugas ini setiap bab biasanya tergantung, ada beberapa tugas dari setiap babnya. Penilaian tugas apabila dan penilaian harian ini ya harus kalian lengkapi. Jangan sampai ada tugas dan penilaian harian yang kosong, karena itu sangat mempengaruhi kalian ketika ada di PAS dan PAT. PTS, PAS, dan PAT itu tidak ada remedi. Yang ada remedi hanya tugas dan harian. Jadi usahakan tugas dan harian itu tidak ada yang kosong dan tidak ada yang dibawa KKM. Itu membantu kalian ketika PTS dan PAS juga PAT kalian nilainya di bawah KKM. Jangan sampai ada yang kosong. Itu mengenai penilaian. Yang selanjutnya kita ke kelas 9. Ini kelas 9 dulu ya. Boleh dilihat dulu fotonya kelas 9. Ada yang nggak masuk ke foto? Iya ada ya, ada berapa nih, 1, 2 kayaknya yang nggak masuk ke foto. Nah, kelas 9 kita ke KKM, kriteria ketuntasan minimal terlebih dahulu. KKM kelas 9 adalah 72. Ada 2 tuh, remedi dan pengayaan. Kalian siapa yang berhak mengikuti remedi dan siapa yang berhak mengikuti pengayaan? Kalian yang berhak mengikuti remedi adalah siswa yang nilainya kurang dari KKM. Misalkan penilaian harian pertama di bab 1 kalian mendapatkan 71, berarti kalian harus remedi. Jangan sampai kalian tidak remedi. Ingat, itu membantu nilai kalian ketika PTS, PAS, dan
PAT. Dan pengayaan, siapa yang berhak mengikuti pengayaan? Pengayaan adalah bagi mereka yang sudah mencapai KKM. Jadi pengayaan ini fungsinya untuk memperdalam materi yang sudah kalian dapatkan di bab sebelumnya, pendalaman materi dan intinya pendalaman materi buat kalian yang nilainya KKM di atas KKM maksudnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari selama semester ganjil. Ada bab 1 sampai 3. Yang pertama adalah tentang melaporkan hasil percobaan, dan yang kedua adalah menyampaikan pidato persuasif, dan yang ketiga adalah tentang menyusun cerita pendek. Wah, ini materinya sangat asik-asik ini ya. Bahasa Indonesia itu materinya asik-asik kok. Tenang aja. Itu kelas 9. Selanjutnya ke kelas 8. Kelas 8 KKM-nya adalah 70. Dibaca dulu. KKM Bahasa Indonesia kelas 8 adalah 70. Sama seperti kelas 9, ada remedi dan juga pengayaan. Bagi kalian kelas 8 yang nilainya kurang dari 70, kalian harus ikut remedi. Yang nilainya sudah mencapai KKM, kalian harus ikut pengayaan. Ini untuk pendalaman materi kalian biar kalian lebih jos gitu. Selanjutnya, ya ini materi yang akan kalian pelajari untuk kelas 8. Yang pertama ada 4 babnya. Yang pertama adalah unsur-unsur berita. Nah, berita itu bab pertama. Nanti pertemuan kedua kalian akan belajar mengenai berita. Yang kedua adalah tentang iklan dan sarana komunikasi. Yang ketiga adalah unsur-unsur teks eksposisi, dan yang terakhir adalah tentang indahnya berpuisi. Wah, asik ini berpuisi, seru nih ya, seru juga kelas 8 materinya. Selanjutnya kelas 7. Nah, kelas 7, wahai siswa-siswa baru, selamat naik ke kelas 7 ya, selamat datang di SMP Islam Al-Madinah. Kelas 7 KKM Bahasa Indonesia adalah 67. Jadi kalau kalian sama seperti kelas 8 dan 9, apabila kurang dari KKM, kalian harus remedi. Untuk kalian yang sudah mencapai KKM, kalian harus mengikuti pengayaan ya. Meskipun KKM-nya 67, saya harapkan tidak ada yang remedi, semuanya pengayaan ya. 67, diingat-ingat 67. Itu untuk kelas 7. Selanjutnya materi yang akan dibahas tentang yang pertama tentang belajar mendeskripsikan. Yang kedua tentang memahami dan menciptakan teks cerita fantasi. Wow, ini ya asik ini juga. Yang ketiga adalah tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Maaf, teks prosedur ya, bukan teks prosedur kompleks. Salah, ini teks prosedur. Yang keempat adalah tentang laporan hasil observasi. Wah, ini seru-seru ya mata pelajaran bahasa Indonesia babnya. Ya, kelas 7 tentang belajar mendeskripsikan, tentang cerita fantasi bab 2, bab 3 tentang teks prosedur. Ya, ini kompleksnya nggak usah, tentang teks prosedur. Yang keempat adalah tentang teks laporan hasil observasi. Baik, itu mengenai pengenalan materi yang akan kalian pelajari selama semester ganjil. Selamat belajar dan tetap semangat.